Oke, halo Sobat Padumap Ratana. Kita jumpa lagi di pertemuan kali ini. Kali ini Paduma akan membahas mengenai warisan sejarah. Ini materi pendidikan agama Buddha kelas 10. Oke, kita akan mulai. Meskipun pada saat itu Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan anarkeologi dan keberadaannya pada saat itu sempat terlupakan dari ingatan masyarakat pendukungnya, namun adanya penemuan kembali kemaharajaan bahari ini oleh Cedas pada tahun 1920-an telah membangkitkan kesadaran bahwa suatu bentuk persatuan politik raya berupa kemaharajaan yang terdiri atas persekutuan dan keemasan menggambarkan kegemilangan dan kekayaan kerajaan-kerajaan bahari. Sriwijaya pada saat itu pernah bangkit, tumbuh dan berjaya pada masa lalu. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Selama berabad-abad, kekuatan ekonomi dan keperkasaan militernya telah berperan besar atas tersebar luasnya penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara, setidaknya di kawasan pesisir. Dari bahasa ini menjadi bahasa kerja atau bahasa yang berfungsi sebagai penghubung atau lingua franca yang digunakan di berbagai bandar dan pasar di kawasan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin yang telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Adapun bahasa Melayu kuno masih tetap digunakan sampai abad ke-14 Masehi. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya dengan mempersatukan Nusantara. Persatuan Nusantara ini dikenal sebagai Negara Kesatuan Nusantara I, dengan pusatnya di Pulau Sumatera. Namun, setelah tahun 1377, kerajaan Sriwijaya runtuh dan akhirnya tidak pernah terdengar lagi sebagai suatu kerajaan yang kuat. Kemudian kita akan masuk pada materi zaman penjajahan. Materi yang pertama mengenai zaman penjajahan yaitu adalah masa gelap agama Buddha di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masa gelap agama Buddha di Indonesia. Yang pertama, faktor internal, di mana dalam keadaan ini, agama Buddha secara umum di Majapahit pada saat itu diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya agama Buddha itu sendiri. Faktor internal ini yang dimaksud yaitu adalah misalnya kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, praktik penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahayul dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi politik, hal yang mempengaruhi terhadap kehidupan agama Buddha pada zaman Majapahit adalah adanya perebutan kekuasaan oleh Raden Patah, putra Raja Prabu Brawijaya Majapahit itu sendiri, di mana Raden Patah tidak menyukai jika kerajaannya dipimpin oleh seorang raja selain Islam, karena Raden Patah beragama Islam. Haram hukumnya jika negara dipimpin oleh orang yang tidak seiman. Kemudian dari sisi sosial, secara umum agama Islam pada saat itu sudah mulai meluas di Indonesia pada waktu itu. Hal ini dapat diketahui dari berita laporan Rui de Brito, gubernur Portugis di Malaka pada tahun 1514, yang menyatakan bahwa di Jawa masih ada raja yang bukan Islam, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa atau Raja Majapahit.
Berita yang sama juga disampaikan oleh Antonio Pigafetta tahun 1522. Dari berita-berita tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Buddha sudah tidak berpengaruh lagi dan digeser oleh agama baru, yaitu Islam. Lenyapnya Majapahit pada muka bumi terjadi antara tahun 1518 sampai dengan 1521 yang dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, penguasa Demak, sebagai tindakan balasan terhadap Giri Dramawardhana yang telah mengalahkan neneknya. Prekertabumi, zaman sudah runtuh Majapahit adalah masa gelap agama Buddha. Tidak ada sumber sejarah yang ditemukan yang menceritakan tentang keadaan agama Buddha pada waktu itu.